Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Livia Azahra dengan NIM 22140505015, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran fisika untuk kebutuhan khusus. Seorang anak cerdas istimewa mempunyai karakteristik antara lain sangat peka dan waspada, belajar dengan mudah dan cepat, mampu berkonsentrasi, sangat logis, cepat, berespon secara verbal dan tepat, lancar berbahasa, mempunyai daya ingat yang baik, mempunyai pengetahuan umum yang luas, mempunyai minat yang luas dan mendalam, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan, cermat atau teliti dalam mengamati, serta mempunyai daya imajinasi yang tinggi sehingga kemampuan siswa tidak meragukan lagi, dan lain-lain. Karakteristik ini memang berbeda dengan anak-anak biasa, sehingga ketika anak yang memiliki karakteristik CIPE belajar di kelas reguler akan menyebabkan masalah baik pada siswa itu sendiri atau siswa lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak CIPL. Terdapat 3 model layanan kepada siswa CIPL, yaitu yang pertama, kelas biasa atau inklusi, yaitu kelas yang memberikan layanan kepada siswa CIPL untuk berproses pembelajaran bergabung dengan siswa reguler. Yang kedua, kelas khusus, kelas yang dibuat untuk menampung siswa CIPL, artinya pada kelas khusus ini seluruh siswanya adalah siswa yang memenuhi kriteria CIPL. Yang ketiga, satuan pendidikan atau sekolah khusus. Sekolah khusus adalah satuan pendidikan yang khusus dibuat untuk menampung anak-anak CIPL. Artinya, sekolah ini hanya menerima siswa yang berkualifikasi CIPL saja. Kurikulum yang diberikan pada siswa CIPL berbeda dengan siswa reguler karena karakteristik yang khas dari siswa CIPL. Kurikulum untuk siswa CIPL diarahkan pada memenuhi kebutuhan siswa yang sekaligus menyeimbangkan dominan kognitif dan non-kognitif. Pengembangan kurikulum berdiferensiasi dilakukan dengan upaya memenuhi tuntutan dari karakter dan kebutuhan siswa CIPL. Dengan demikian, diferensiasi terkait dengan kecocokan tingkat keunggulan dan kerumitan kurikulum yang sesuai dengan kesiapan dan motivasi belajar yang dimiliki siswa. Diferensiasi bukan saja sebatas pada kurikulum, tetapi juga dalam pengayaan dan perluasan kegiatan siswa akselerasi. Pengayaan tidak sebatas diberikan PR saja dan diberikan dalam satu tipe. Pengayaan menunjukkan pada perluasan dari kurikulum untuk mengembangkan kepengetahuan, penerapan, keterampilan, berpikir, dan sikap menuju ke tingkat yang lebih kompleks. Tujuan utama diferensiasi kurikulum adalah untuk merencanakan secara aktif dan secara konsisten membantu semua siswa agar belajar maksimal. Namun pada kenyataan kurikulum di sekolah akselerasi tidak berbeda dengan kurikulum reguler. Pendidikan akselerasi atau acceleration atau percepatan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk siswa yang cerdas dan menguasai materi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kematangan mereka. Sistem ini sering disebut dengan sistem akselerasi atau acceleration atau juga sering disebut dengan sistem peloncatan atau acceleration. Istilah akselerasi memiliki arti pembelajaran atau yang memberikan perlakuan ataupun yang kemungkinan bagi peserta didik yang cerdas, yang berbakat dan bertalenta untuk menyelesaikan studi secara cepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan kematangan siswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikan formalnya dalam waktu yang singkat. Perlunya perhatian khusus kepada anak CIPL merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Pengembangan potensi tersebut memerlukan strategi yang sistematis dan terarah. Tanpa layanan pembinaan yang sistematis terhadap siswa CIPL, bangsa Indonesia akan kehilangan sumber daya manusia terbaik. Strategi pendidikan yang ditempuh selama ini bersifat massal, memberikan perlakuan standar atau rata-rata kepada semua siswa, sehingga kurang perhatian perbedaan antara siswa dalam kecakapan, minat, dan bakatnya. Dengan strategi semacam ini, keunggulan akan muncul secara acak dan sangat tergantung kepada motivasi belajar siswa serta lingkungan belajar dan mengajarnya.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan keunggulan yang dimiliki siswa agar potensi yang dimiliki menjadi prestasi yang unggul. Perhatian khusus tersebut tidak dimaksud untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Melalui pelayanan pendidikan khusus untuk siswa JIPL, diharapkan potensi-potensi yang selama ini belum dikembangkan secara optimal akan tumbuh dan mampu menunjukkan kinerja baik. Melalui pendidikan yang sesuai, maka akan diperoleh generasi unggul yang dibutuhkan bangsa dan negara Indonesia, yakni generasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki budi pekerti yang luhur, serta karakteristik positif, spiritual, dan mental melayani masyarakat. 3 sistem pendidikan JIPL yakni yang pertama, segregation atau berpisah. Yang kedua, enrichment atau pengayaan. Yang ketiga, acceleration atau kecepatan. Sistem segregation adalah pelayanan pendidikan khusus bagi mereka yang cerdas secara tersendiri dan terpisah dari yang lain. Mereka bisa di sekolah khusus atau di kelas khusus. Sistem ini sering disebut dengan sistem segregation atau eksklusif atau grouping system. Enrichment atau pengayaan adalah penyelenggaraan pendidikan siswa JIPL yang berada di sekolah reguler dan atau bisa di sekolah khusus namun diberikan materi tambahan secara pengayaan. Sistem acceleration atau percepatan adalah penyelenggaraan pendidikan siswa JIPL yang dapat belajar menguasai materi secara cepat sesuai dengan kemampuan dan kematangan mereka, dan jika perlu naik kelas secara loncat. Sistem inilah yang sering disebut dengan sistem acceleration atau juga disebut dengan loncatan. Dalam praktik pendidikan di sekolah ini, terdapat 4 prinsip yang mengakomodasi perbedaan individu pada sekolah acceleration, yaitu yang pertama, siswa masuk sekolah berdasarkan usia mental yang bukan usia kronologis. Yang kedua, loncat kelas. Yang ketiga, waktu pendidikan dipersingkat. Yang keempat, sekolah menengah atau universitas lebih awal. Ketiga, terdapat 3 bentuk atau model penyelenggaraan sekolah akselerasi, yakni yang pertama, kelas reguler, di mana peserta didik berada dalam kelas reguler pada sekolah reguler namun memperoleh perlakuan akselerasi sehingga dapat loncat kelas dan dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah itu lebih awal dibanding teman-temannya. Yang kedua, kelas khusus. Beberapa siswa didik dikelompokkan berada dalam kelas khusus pada sekolah reguler namun memperoleh perlakuan akselerasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah ini lebih awal dibanding kelas reguler. Yang ketiga, sekolah khusus, yakni beberapa peserta didik masuk pada sekolah khusus akselerasi memperoleh perlakuan akselerasi dengan waktu pendidikan lebih singkat dibanding sekolah reguler. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan sekolah akselerasi menurut Meyer adalah yang pertama, lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, melibatkan siswa secara total. Yang ketiga, kolaborasi antar siswa. Yang keempat, kaya dengan gaya belajar. Yang kelima, belajar kontelektual. Sehingga kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi adalah anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa atau JIPL memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak biasa dan juga berbeda dengan anak pintar. Anak JIPL perlu diberikan kesempatan agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat istimewanya. Di sekolah akselerasi perlu dikembangkan model pembelajaran dan media pembelajaran fisika yang sesuai dengan kebutuhan. Di kelas akselerasi perlu dikembangkan pembelajaran yang menarik dan menantang, mencakup dalam khasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Sehingga guru fisika harus mampu menyajikan pembelajaran fisika yang menyenangkan, sehingga para siswa dan guru menjadi lebih tertarik dan senang dengan fisika. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran fisika yang lebih menekankan pada penggunaan logika yang dilandaskan pada konsep-konsep fisika, sehingga kemajuan teknologi dan informasi, terutama penggunaan komputer,
Para guru fisika perlu menyediakan paket-paket pembelajaran animasi simulasi pembelajaran fisika yang dikemas dalam bentuk caping CD. Para guru juga dapat memanfaatkan fasilitas internet, misalnya mengkomunikasikan secara weblog. Perlu disediakan animasi simulasi pembelajaran fisika dapat diakses oleh siswa, sehingga pembelajaran fisika menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Sekian materi yang saya sampaikan pada video ini tentang pembelajaran fisika untuk kebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.